wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Banjarharjo, kelas 10 IPS 1, kelompok 3. Saya Serli Yuliana. Saya Tati Wahdatul Kapiah. Saya Nopian Ambriani. Saya Riko Putra Persada. Di video ini kami akan mempresentasikan peta penyebaran Islam di Indonesia. Peta penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Islam yang masuk sejak abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara. Terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Yang pertama, Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam memang masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285 setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah semenanjung Asia Tenggara. Saat itu Samudra Pasai bahkan telah menjadi kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam yang telah dikunjungi oleh para pedagang muslim. 2. Menyebar ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Dari Samudra Pasai dan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam. Sesuai dengan peta penyebaran Islam di Indonesia di atas, beberapa daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan yang cukup berpengaruh. 3. Menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera. Menyeberang Selat Sunda sebelum akhirnya sampai ke pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang muslim Persia. Dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan sekitar abad ke-15. Kali ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak pernah menjadi pusat kerajaan pada masa itu. Banyak orang Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan yang tertarik akan ajaran Islam mulai menimpa ilmu di pesantren-pesantren Demak pasca menyelesaikan pendidikannya, dan orang-orang tersebut kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan ajaran Islam sesuai dakwah-dakwah yang masif. 5. Syiar di abad ke-16. Di abad ke-16 di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan mulai berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate dan Tidore, Kesultanan Goa Talo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk Hindu Buddha ke agama Islam. Adapun peta penyebaran Islam di Indonesia beserta jalur-jalurnya yang dijelaskan di atas hingga kini bisa dibuktikan kebenarannya lewat beberapa peninggalan bersejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.